Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Jadi di materi yang terakhir ini, ya nak ya, sebelum kita ujian PH yang kedua, di sini ada dia nak pembahasan mengenai kegunaan dari bilangan-bilangan kuantum. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak singkat, di sini ada 3 kegunaan dari bilangan kuantum. Yang pertama, ya nak ya, kita bisa menentukan keberadaan elektron. Itulah yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Ya nak ya, ada dia di kulit, ada di subkulit, ada di orbital, dan juga arah rotasinya. Lalu yang berikutnya, ya nak ya, berdasarkan bilangan kuantum, kita nanti bisa menentukan lambang atau notasi suatu atom. Berapa nomor masanya, berapa nomor atomnya, berapa jumlah protonnya, ya nak ya, berapakah nanti jumlah elektronnya, seperti itu ya nak ya. Lalu yang berikutnya nak, dari bilangan kuantum ini kita juga nanti dapat menentukan letak unsur. Dalam tabel periodik ini akan kita pelajari nanti di bab yang ketiga, ya nak ya. Nah jadi kita bahas saja untuk yang sekarang, ya, kegunaan bilangan kuantum, ya, yaitu untuk menentukan ya, lambang atau notasi suatu atom, ya nak ya. Jadi langsung saja Bapak berikan dalam bentuk soalnya, katanya seperti ini, suatu unsur X, ya nak ya, suatu unsur X mempunyai bilangan kuantum elektron terakhir dengan nilai N sama dengan 3, kemudian nilai N sama dengan 3, kemudian nanti nilai L-nya itu sama dengan 1, L sama dengan 1, kemudian M-nya itu sama dengan 0, ya nak ya. Lalu S-nya sama dengan negatif setengah. Misalkan, ya, tentukanlah ya, yang A jumlah elektronnya, kemudian yang B jumlah protonnya, kemudian nanti yang C, ya nak ya, nomor masanya apabila mempunyai jumlah neutron itu sebesar 18,5, misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti berdasarkan bilangan kuantum si X ini, ya nak ya, nanti kita bisa mencari ketiga yang ditanyakan ini. Jadi jangan hanya bisa mencari bilangan kuantumnya, tetapi kita juga harus bisa, ya nak ya, menggunakan bilangan kuantum yang kita cari itu untuk mendapatkan hasil yang lain. Jadi dibalik-balik. Ya, jadi bisa mencari bilangan kuantum dari konfigurasi, atau kita nanti bisa mencari konfigurasinya dari bilangan kuantum. Ya, jadi ini saling berhubungan. Ya nak ya. Jadi jangan hanya bisa satu kemampuan saja.
Ya, tetapi 2 kemampuan bahkan lebih. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berarti nanti dari sini ya N-nya sama dengan 3. Jadi kalau dikatakan dia N-nya sama dengan 3, N itu kan berarti kulit. Berarti elektron terakhirnya itu berada di kulit atau tingkat energi yang ketiga. Lalu yang berikutnya, L-nya sama dengan 1. Ya. L sama dengan 1 ini, ya nak ya, berarti ini menyatakan posisi elektron itu pada subkulit. Berarti kalau dia L sama dengan 1, berarti dia berada di subkulit P. Berarti berdasarkan keterangan dari tingkat energi atau kulit beserta subkulit, ya nak ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya elektron yang dimaksud itu berada di 3P. Kan seperti itu. Elektron yang dimaksud berada di 3P. Kemudian kita kan harus mengisi elektronnya ke dalam orbital supaya kita mengetahui bahwasanya di orbital P ini dia mengandung berapa elektron. Nah, jadi kalau kita ingat ya nak ya, orbital P itu kan ada dia 3 ya. Orbital P itu kan dia ada 3 dengan nilai -1, kemudian nanti 0 ya. Kemudian dia nanti positif 1. Nah, kemudian ingatlah ya. Ingatlah yang namanya pengisian elektron secara aturan Hund. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya nak ya. Kalau kita lihat di sini, elektron yang terakhirnya nak itu berada di orbital yang 0. Di sini dia. Ya, orbital yang 0. Dengan arah panah itu ke bawah. Ya. Dengan arah panah ke bawah karena S-nya diketahui itu sama dengan negatif setengah. Ya nak ya. Manalah arah panah bawah ini? Di laptop Bapak ini. Ya. Jadi dia mempunyai arah panah yang ke bawah. Sebentar Bapak ambil dulu dari simbol kalau ada. Nah ini dia. Berarti dia mempunyai arah panah ke bawah. Nah, menurut aturan Han, sebelum ada yang ke bawah elektronnya, ya nak ya, berarti kan ada dia nanti yang di atas. Ya. Sebelum dia ke bawah, berarti kan ada dia yang ke atas. Karena kan definisi aturan hal ini kan harus orbitalnya terisi dulu elektron dengan arah yang sama. Yaitu arahnya semuanya harus terlebih dahulu spin atas. Berarti nanti di orbital -1, ya nak ya, itu ada dia arah panah yang ke atas seperti ini. Ya. Kemudian nanti ke atas dulu, ya, di masing-masing orbital. Nah, ke atas dulu di masing-masing orbital. Lalu setelah ke atas kan ke bawah. Ini kan yang di bawahnya karena ada dia di posisi orbital yang 0. Berarti kan sebelum dia ke 0, berarti kan ada dulu dia yang posisi ke bawah itu berada di -1. Seperti ini. Nah, inilah dia. Ya anak-anak ya. Berarti kesimpulannya berdasarkan keterangan dari soal yang sudah kita bahas ini,
Berarti nanti di 3P itu berisi berapa elektron? Hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di 3P itu berisi 5 elektron. Paham ya, nak ya? Berarti elektron yang terakhir itu berada di tingkat energi 3P5. Berarti tinggal kita susun. Sebelum 3P5, berarti ada 1S2, kan gitu kan? Ada 2S2, ya kan? Ada 2P6, ada 3S2. Lalu berakhirlah dia di elektron yang terakhir, yaitu di 3P5. Berarti dari sini, ya nak ya, kita bisa menghitung jumlah elektronnya. Nah, ya. Berarti dari sini kita bisa menghitung jumlah elektronnya. Nanti kalau kita lihat ya nak ya, 2 ditambah 2 ditambah 6 berarti 10, ditambah 2 ditambah 5. Berarti jumlah elektron dari si X ini, ya nak ya, jumlah elektronnya itu kita peroleh nilainya sama dengan 17. Ya, 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 5, 17. Karena dia unsur netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti nanti jumlah protonnya juga 17. Nah, sedangkan untuk jumlah neutron, itu kan sudah dikasih tahu. Ya, nak ya. 18,5. Ya, berarti dari sini ya kita tinggal menuliskan simbol atomnya lah. Berarti kita tuliskan aja dia, ya nak ya. Anggaplah dia si X, ya. Anggaplah dia si X dengan keterangan mempunyai nomor atom jumlahnya berapa? 17. Dan juga nomor masanya berapa? Nomor massa berarti apa, nak? Jumlah proton, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Berarti nanti kita peroleh di sini 17 ditambahkan dia nak dengan yang namanya 18,5. Maka dapatnya berapa? 35,5. Berarti nanti nomor massa si X ini berapa? Tertulislah dia, ya nak ya, 35,5. Itulah dia, ya nak ya, kegunaan dari yang namanya bilangan kuantum. Jadi selain kita bisa mencari kedudukan elektron, kita juga harus bisa menentukan kembali notasi atau simbol atomnya. Untuk pertemuan nanti setelah pH2, nah, kita juga nanti bisa menentukan letak unsur-unsurnya. Oke ya nak ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Belajarlah agar nanti nilai pH2-nya ya itu mendapatkan hasil yang bagus. Bapak rasa sampai di sini dulu anak-anak.
Selamat pagi semuanya.